Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih kabarnya adik-adik? Pastinya baik kan? Ayo, udah belajar atau belum? Pastinya udah dong. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang kisah teladan dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Ibunya bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imran bin Yashar. Nabi Musa ini hidup di bawah pimpinan Raja Fir'aun. Siapa sih Raja Fir'aun ini? Raja Fir'aun adalah seorang raja yang zalim dan kejam. Dia sewenang-wenang dalam pemerintahannya. Ia meminta rakyatnya untuk menyembahnya sebagaimana Tuhan. Raja Fir'aun ini sangat mempercayai ramalan dari tukang sihir. Seketika tukang sihir ini memberitahu ramalannya, yaitu kelak akan muncul anak kecil dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Wah, di sini Raja Fir'aun marah dong. Dia nggak mau tergeser dari singgasananya. Sejak saat itu, bayi laki-laki di Mesir ini dibunuh tanpa ada alasan apapun. Ibu Nabi Musa ini yang bernama Yukabad, ia khawatir akan nyawa dari anaknya ini. Ia berdoa untuk selalu dilindungi oleh Allah. Dan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Akhirnya, Yukabad ini menghanyutkan bayinya di atas keranjang yang mengapung mengikuti arus sungai Nil hingga keranjang tersebut sampai di istana. Yang mengambil bayi tersebut adalah Ratu Asia. Ratu Asia ini adalah istri dari Raja Fir'aun. Ratu Asia memutuskan untuk mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Awalnya Raja Fir'aun sangat tidak setuju, tetapi Ratu Asia mencoba untuk bernegosiasi dengan Raja Fir'aun dan akhirnya Raja Fir'aun menyetujuinya. Suatu hari, bayi tersebut kehausan sehingga menangis tiada hentinya. Alhasil, Ratu Asia menyuruh dayang-dayangnya untuk mencari ibu yang bisa menyusui anak itu. Sudah banyak sekali perempuan yang mendatangi bayi tersebut tetapi tetap saja menangis. Dan pada akhirnya Yukabadlah yang bisa menenangkan dan menyusui bayi tersebut. Hingga bayi tersebut tertidur dengan tenang. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Musa adalah anaknya dari Yukabad ini. Nabi Musa sudah menjadi pria yang kuat dan memiliki pengetahuan agama yang bagus. Suatu hari, Nabi Musa pergi ke negeri Madian karena
Musa bertengkar dengan dia membela dari Bani Israel. Fir'aun mengetahuinya karena adanya laporan dari prajurit suruhannya. Alhasil, karena ada yang melaporkan juga pada Nabi Musa pergi ke negeri Madian. Ia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Setelah sampai di negeri Madian, Nabi Musa ini menolong 2 gadis yang sedang kesusahan untuk memberi air minum pada binatang ternaknya. Kedua gadis ini meminta pada ayahnya untuk menjadikan Nabi Musa bekerja di tempat ayahnya. Yang lain dan tidak bukan ayah dari kedua gadis tersebut adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib ini bermaksud untuk menikahkan salah satu gadisnya pada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa bekerja padanya selama 8 tahun. Dan akhirnya permintaan tersebut terwujud. Nabi Musa menikahi salah satu dari gadis Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika melihat api dari sebatang pohon. Pada saat itu, Allah memberikan mukjizat, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang dapat mengeluarkan cahaya, serta menjadi pelindung saat di kegelapan. Dengan adanya 2 mukjizat ini, Nabi Musa menghadap pada Raja Fir'aun untuk menghentikan semua ketidakadilan yang ada pada negeri Mesir ini. Fir'aun tentu saja marah, murka ketika Musa mengajaknya untuk bertaubat. Dan akhirnya Nabi Musa mendengarkan syarat dari Raja Fir'aun, yaitu dia harus melawan tukang sihir, dan pertandingan tersebut diadakan beberapa hari di lapangan istana. Tukang sihir ini melempar tali-tali hingga menjadi ular. Dan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datangnya. Quran Surat Toha ayat 69. Nabi Musa melempar tongkatnya, dan akhirnya tongkat itu menjadi ular besar yang memakan ular-ular yang diciptakan oleh tukang sihir tersebut. Tukang sihir tersebut mengaku kalah dan bersujud kepada Allah. Begitu juga dengan Siti Asia yang bertaubat. Fir'aun makin bertindak semakin kejam pada kaum Bani Israel, dan dia menyiksa orang-orang beriman. Allah menurunkan azab pada masyarakat Mesir berupa hujan yang tidak henti-hentinya, wabah belalang, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Dengan banyaknya azab ini, Fir'aun berjanji untuk menyembah kepada Allah, asalkan Nabi Musa berdoa agar azab semua ini berhenti. Namun, itu semua hanya tipu daya dari Raja Fir'aun. Setelah negara Mesir kembali seperti semula, Raja Fir'aun tetap dengan sikapnya yang kejam dan ketidakadilan tersebut. Akhirnya Nabi Musa pergi dari Mesir, begitupun juga dengan kaum Bani Israel. Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa sampai dekat Laut Merah. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Karena sudah jalannya buntu, akhirnya Nabi Musa ini mengetukkan tongkatnya ke arah laut dan terbukalah jalan yang besar. Kaum Bani Israel tersebut jalan di atas laut yang sudah terbelah bersama Nabi Musa. Tentara dan Raja Firaun ini mengikuti Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan kaumnya ini telah sampai ujung laut dan tentara beserta Raja Firaun ini masih di tengah laut, laut tersebut kembali seperti semula. Alhasil, mereka meninggal di tengah laut tersebut. Dan inilah terbentuklah Laut Merah. Ini semua alasan kenapa Laut Merah terbentuk. Dan ini cerita dari Nabi Musa alaihi salam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa menangkap apa yang kakak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.